Hadirin yang dirahmati Allah, wabillahi
dengan malam tadi. Mudah-mudahan melalui kesempatan lagi bisa menjalankan terimanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadir di sini Ustaz Muhammad Ustaz Hasil Ustaz Agim, teman-teman lainnya yang hadir pada hari ini, yang telah mendapat Mas juga merupakan satu ibadah yang sangat baik bagi seorang Mas, dan juga pula kepada teman-teman pengurus Mas amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti juga yang selalu ada di tengah kita, yaitu Pak Menteri PSM dan Salih Muhammadiyah, dan NU juga hadir di sini. Ketua ranting NU hadir di sini, Ustaz Nazid ya, dan Ustaz yang lain, Pak Asatid Asal hadir. Ketua DPRD Pak Menteri juga hadir hari ini, diwakili oleh Asari. Mudah-mudahan amal juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang terus saya kenalkan adalah teman-teman saya kelurahan saya, para ketua DPR. Sekali lagi adalah wujud kompaknya dari kegiatan performa. Kiranya mohon terus didorong jamaahnya, diinformasikan para jamaah kita, khotibnya kita sudah diinformasikan ketika sebelum salat subuh diinformasikan. Bagi khusus dalam pelayanan ini, ini adalah salah dari performa. Barangkali nanti ketua RW juga, ketua RW bisa mengingatkan terus mendorong kegiatan informasi. Sekali lagi, Pak Omas, nanti informasinya harus seperti itu ya. Selaku begitu, semangat Pak gerakan sehat dan bahagia. Amin. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Islam dan ihsan ini, oleh Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita yang tadi salat subuh berjamaah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan tetap istiqomah dan yang mendengar. Hadirin beberapa informasi yang mungkin ya. Yang kedua, Mas hari Sabtu berada di Al-Khairiyah, ujung paling ujung. Jadi kalau sepertinya kita datang ke paling ujung, ya itu dosa-dosa kita hapus dan dibuat lagi. Dari Alhamdulillah kita Fadil di Sabtu besok di Al-Khairiyah, Pak Sidik, Pak Fadil itu sampaikan ke Pak Hendi, mudah-mudahan Pak Hendi terus serta dalam ibadahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Haji Sulaiman adalah Bapak Haji Munawir Asri. Beliau sedang ada acara tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Iman, dan sambil menunggu kedatangan Haji Munawir Asri, mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Basil Al-Islam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa sahana alhamdulillah wa bihamdillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihil muslim. Asbahna ala fitril Islam wa hukmatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana
syarika wahdika la syarika laka. Alhamdulillah wa syukrina ala nikmatillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini sebagai penceramah kedua, sebenarnya bukan penceramah kedua, penunggu sebagai penanti gitu ya, untuk menantikan penceramah sebenarnya atau peran pertama sebenarnya, yaitu Bapak Kiai Haji Munawir Asri yang beliau sedang menuju dari Pulau Gebang ke arah sini. Karena untuk hari Sabtu biasanya beliau mengajar di Pulau Gebang. Jadi sambil menunggu insya Allah di sini. Dan sebagai penghibur, ya, penceramah penghibur sampai menanti, saya hanya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Qari. Qari membacakan surat Al-Fatih ayat 28 sampai 29. Ini ayat luar biasa sebenarnya. Dan ayat ini tidak akan lekang dimakan jalan. Dan ayat ini adalah merupakan ayat refleksi serta muhasabah buat kita semua. Apakah ayat tersebut menjadi bagian dari kehidupan kita, atau justru ayat tersebut menjadi dilema buat kita semuanya? Kenapa? Karena luar biasa. Ayat tersebut mengatakan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi syahida." Ayat 28. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa agama yang hak. Apa agama yang hak? Al-Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dimenangkan atas seluruh agama yang lainnya. Wa kafaa billahi syahida. Dan cukuplah bagi kalian semua Allah itu sebagai syahid, sebagai saksinya, sebagai yang mempersaksikannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan kepada kita tentang tauhid, tentang akidah. Jadi kalau kita mau merujuk nih, kalau kita mau merujuk Bapak dan Ibu sekalian tentang masalah kurikulum agama, Rasulullah SAW 13 tahun itu dididik secara akidah. 13 tahun di Makkah Al-Mukarram. Pada waktu itu namanya Bakkah, bukan Makkah tapi namanya Bakkah karena tempat yang kering berontak. Selama 13 tahun di Makkah, ayat-ayat yang turun itu adalah ayat-ayat tauhid. Surat-surat yang turun itu, surat Makkiyah itu adalah merupakan surat-surat tauhid, ketauhidan. Maka tatkala hijrah ke Madinah, baru kemudian turun surah-surah yang lainnya, yaitu surah-surah Muhammad. Klasifikasinya adalah ketika di fase Makkah itu adalah fase keimanan dan ketauhidan. Maka tatkala turun ayat berkenaan dengan kemunafikan, tentang orang-orang munafik, yaitu dalam surat Al-Baqarah, ya, dari mulai ayat ke-10 sampai ke ayat 20. Saya berkasih mengatakan ayat ini luar biasa, ya, surat Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 20. Ini adalah merupakan penjelasan tentang sifat-sifat dan watak orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itulah yang melahirkan kemunafikan di dalam tubuh umat Islam. Kenapa? Karena sejarahnya Abdullah bin Sahul, ya, Abdullah bin Sahul alhamdulillah sudah datang. Ya, berarti cukup sekian hiburan berarti. Ya, sejenak sedikit saja. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Bahwa ketika ayat ini turun di Madinah, tidak ada satu pun kemunafikan itu terjadi di Makkah. Kenapa? Karena
hadir atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita telah hadir di hadapan kita, Abuya Bapak Kiai Haji Munawir Asri LC. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tempat kita. Untuk meningkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, Abuya Kiai Haji Munawir Asri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin liman du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Khair Ustaz Abdul Latif beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, sholat subuh gabungan sekelurahan Malakasari, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfar terkait dengan hari ini tanggal 1 bulan Rajab yang masuk nominasi bulan yang Allah muliakan. 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pada sarapan ya belum sih? Tadi saya masuk lagi pada makan itu juga. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun isna asyara syahran, 12 bulan. Nama-nama bulan itu Allah Ta'ala ciptakan bareng yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul qurun, di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang masuk nominasi bulan yang Allah muliakan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa itu masuk bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Karena Allah angkat kemuliaan hambanya dengan menyempurnakan rukun Islam kelima, ibadah haji, di 2 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Boleh juga dari bulan Syawal. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, dalam tafsir Ashhurun Ma'lumat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Haji turis ke Mesir dulu, ke Turki, Palestina, Yaman. Saya baru pulang dari Yaman. Umrah 12 kali, Mesir seminggu, Yaman seminggu. Untung saya udah pulang. Tanggal 4 kemarin Yaman lagi perang lawan Amerika. Mudah-mudahan tidak menang. Ya aminnya kurang semangat, mudah-mudahan menang. Kurang semangat, mudah-mudahan menang. Kalau saya bilang Palestina merdeka, Israel teroris, bisa jawab begitu? Kalau saya bilang Palestina merdeka, Israel teroris,
Bisa bilang begitu? Bisa. Palestina, 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 Israel, Israel. Bangun ini dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kenapa Muharram masuk bulan mulia? Karena di bulan itu banyak para nabinya, banyak para rasulnya. Allah Ta'ala angkat derajat kemuliaan. Nabi Ibrahim selamat dari rekayasa Raja Namrud untuk membunuh, membakar Nabi Ibrahim. Tidak tersentuh api. Kata Allah, ya narukuni barda, hai api jangan panas, dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatin tuh Ibrahim. Jadi kita jangan pesimis jika kita dengar dia membuat rekayasa. Allah yang lebih hebat membuat rekayasa. Walaupun dia niat untuk berbuat curang, enggak bakalan kalau Allah menghendaki Anies besok jadi presiden. Ya Allah, itu kebanyakan keinginan bangsa ini. Biar ada perubahan. Biar ada perubahan. Siapa yang nyuruh perubahan? Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaumnya enggak mau buat perubahan. Allah enggak mau bikin perubahan. Tapi kalau kaumnya mau membuat perubahan, besok tanggal 14 Februari masuk TPS. Itu kerjaan kita 5 tahun ke depan. Kalau salah nyoblos bahaya. 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 Enggak ada perubahan, malah dilanjutin tuh. Insya Allah. Ini saya ngomong begini ada yang kesinggung apa kata dia? Enggak ya. Kalau kesinggung pulang aja, udah pulang. Jangan dengerin sakit kita. Bu, Ibu, mohon salam di pinggir sumur. Ibu yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Ya Rabbal. Dan salam buat sayur ikan betik. Ibu yang tadi jawab salam, saya doain ntar malam bangun tidur tambah cantik. Itu yang amin. Kembali kepada judul materi ceramah hari ini di suku gabungan Malakasari, istighfar. Aksiru minal istighfar fi syahri Rajab. Banyak olehmu akan bacaan istighfar di bulan Rajab. Memang kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya baca istighfar di bulan Rajab itu sa'atul tulaqo minan nar. Ada saat selama 1 bulan itu di mana Allah dengan bacaan istighfar hambanya bakal membebaskan dari api neraka. Ya Rabbal. Aminnya biar kencang. Kurang kencang. Yang diem aja kita lihatin aja dan enggak amin. Tandain. Kalau dia diem aja amin yang keras. Perhatiin dengerin yang di sebelah kita amin apa aja. Bu, alhamdulillah sekarang udah normal. Dulu COVID nggak boleh begini. Kita sholat beda jarak. Nabi suruh rapat. COVID dulu rendah-rendahin, kita taat sama COVID daripada Nabi.
terakhir berdasarkan pemeriksaan dokter katanya sudah stadium 4 ambeien. Kalau buang hajat tuh udah nggak bisa dibalikin. Kata dokter harus dioperasi. Umur udah di atas 80, nenek-nenek dioperasi. Nggak kuat, mati. Katanya COVID. Tuh apa hubungannya tuh ambeien sama COVID? Apa jadi COVID itu? Kiai Abdul Razik Ishak COVID. Tengku Zulkarnain COVID katanya. Arifin Ilham COVID katanya. Kiai Abdul Rashid COVID katanya. Semua kiai-kiai COVID itu. Syekh Ali Jabir COVID. Saya bersebelahan kamar di rumah sakit Islam COVID. Di rumah sakit Islam Pusat Cempaka Putih ada dokter baik. Buya yang ini jangan diminum. Kupas saja kalau dokter jaga itu datang, kupas saja. Isinya buah, kulitnya taruh di meja. Jangan diminum, kalau diminum tambah nyesel. Saya rasain ini ada dokter baik, ada dokter baik, ada dokter baik, ada dokter baik. Begitu saya jaga mati, ada dokter baik ngomong, dia kabur aja, kabur. Bukan pergantian tugas dokter jam 11 biar kabur. Saya kabur, jangan pulang ke rumah. Kemana kek? Alhamdulillah saya kabur. Kalau enggak saya ada di Malaka semua. Alhamdulillah. Istighfar khusus di bulan Rajab itu Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Man qara'a Rabbil firli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lailan wa nahara harramahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali siang malam, Allah Ta'ala haramkan jasadnya kesentuh api neraka. Ini kayaknya aminnya pada takut-takut sih. Amin ya Rabbal. Ini amin beneran. Jangan pakai kagak enak sama yang sebelah. Boleh enak dia sama yang sebelah kenceng-kenceng aminnya. Dia kan nomor 2. Jangan pakai begitu. Ini amin beneran. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri faqala rabbuhu ya Imam asqul fakri. Datang seorang laki-laki menghadap Imam Hasan Basri. Dia berkata, asqul fakri, aku punya masalah kesulitan ekonomi dalam kehidupan. Apa solusinya Imam? Apa jalan keluarnya hai Imam? Apa nasihatmu hai Imam? Kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah, bermohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Wa ja'a rajulun akhar, datang laki-laki kedua. Ya Imam, inna sama la tumtiri. Desa di mana tempat aku tinggal sedang dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Apa solusinya Imam? Semua peternak-peternak yang dimiliki warga bermasalah. Pohonan petani pada mati semua, tidak ada yang berbuah. Apa nasihatmu Imam? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wajah salis, datang laki-laki ketiga. Ya Imam, inna mra'ati akilun falam talid. Aku punya istri, hidup berumah tangga. Udah lama belum ada tanda-tanda istriku akan punya keturunan. Apa solusinya Imam supaya aku punya keturunan? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kata Imam, memang udah berapa lama berumah tangga? Kata laki-laki itu,
10 tahun sudah kami berumah tangga, tapi belum dikasih putra. Oh, itu malah mengira. Istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. 3 orang datang bawa masalah yang berbeda, tapi solusi sama. Wajah Rabi'un, datang orang yang keempat. Orang yang keempat berkata, ajibna laka ya Imam, aku heran kepadamu wahai Imam. Setiap kali orang datang bawa masalah berbeda, kenapa jawabanmu sama semua istighfar, istighfar, istighfar? Kata Imam sama orang yang keempat, awama qara'tu qauluhu ta'ala. Emang kamu udah baca tuh ayat Allah dalam Al-Quran? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Itu ayat terkait pesan Allah kepada Nabi Nuh saat dilanda banjir bandang yang sampai memporak-porandakan Ka'bah. Ka'bah itu hancur, tapi fondasinya masih ada. Siapa yang merenovasi Ka'bah? Nabi Allah Ibrahim, perintah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Hai Ibrahim, renov itu Ka'bah yang hancur terkena musibah air bah, ditinggiin oleh Nabi Ibrahim berdua dengan Nabi Ismail. Maka jasa Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam ritual keagamaan. Selesai tawaf jamaah umroh, sunnah sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Bukan kuburan Nabi Ibrahim, tempat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim mengangkat Hajarul Aswad, batu besar. Karena beban berat sampai telapak kakinya membekas, diabadikan oleh Allah dalam syariat agama menjadi maqam Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ada lagi Hijr Ismail, batu-batu kecil berukuran seukuran dengan usia Ismail. Dia bantu bapaknya merenovasi Ka'bah, diabadikan oleh Allah menjadi sebuah nama Hijr Ismail. Batu-batu kecil saat renovasi Ka'bah, Ismail ikut membantu ayahnya. Yang sholat 2 rakaat di Hijr Ismail pahalanya sama dengan sekali umroh. Begitu luar biasa karena jasa 2 nabi yang kembali menyempurnakan Baitullah. Itu ayat terkait dengan 3 pertanyaan sahabat kepada Imam Hasan Basri yang desanya terjadi musim kemarau, berganti manfaat istighfar, yusilis sama alaikum midrara. Allah Ta'ala buka langit, diturunkan air hujan yang deras. Tapi air hujan yang deras bukan untuk menjadi manusia bermasalah hidupnya dengan banjir, justru akan menyuburkan tanah yang mati sebab panas berkepanjangan. Para petani menggarap tanah, dia menanam pohon, dia tanam benih pohon cabai, bijinya sama, biji cabai. Tapi begitu tumbuh jenis cabai beda-beda. Istri yang tahu ada cabai rawit, cabai ceplik, cabai madura, cabai keriting, disebut nama cabai, kadar pedas beda-beda. Maka kalau kita makan di Sumarekon sini di Sumarekon di Bandar Jakarta, suka ditanya sambelnya mau level 1, level 2 atau level 3.
sama sambal, kenapa pakai level-level? Kenapa pedesnya beda-beda? Bahannya sama, air sama tanah, tapi kenapa pedes beda? Allah Maha Besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dulu waktu pilkada Ahok lawan Anies, seluruh media belain Ahok, seluruh perangkat negara belain Ahok, 9 negara belain Ahok, Taipan belain Ahok, semua belain Ahok. Anies tidak ada yang belain, tapi kenapa bisa menang? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan takut besok. Besok jangan takut. Besok jangan takut. Amin ya Rabbal. Walaupun link-linknya udah dipasang semua, Allah Maha Kuasa. Amin ya Rabbal. Aminnya kurang kencang. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Manfaat istighfar yang kedua, setelah tadi desa yang kemarau berkepanjangan berganti dengan musim hujan, askun fakri, laki-laki kedua sulit ekonominya sebab hujan, gampang tuh nanam pohon, menjadi sumber pendapatan. Yang tadi nggak punya anak, musim panas, terus musim hujan dingin, rangsangan untuk lebih banyak tidur sama istri, semakin bertambah, lama-lama gunting. Manfaat istighfar, Allah tuh yang kasih solusi dengan istighfar. Alhamdulillah. Maka di bulan Rajab ini perbanyak baca istighfar. Al-istighfar bimanzilatil rusli, wassalatu ala nabi bimanzilatil tibi. Perumpamaan orang yang membaca istighfar itu sama dengan dia mandi seharian. Kalau mandi untuk membersihkan zahir, kalau istighfar itu untuk membersihkan batin. Kata Nabi, las-sagha'ir ma'al istighfar, tidak ada dosa kecil yang tertinggal dalam diri manusia saat ia berbuat salah, buru-buru ia sadar, dia iringi dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa kecil dengan istighfar, dosa besar dengan bertaubat. Ya Allah, saya bohong warga, astagfirullahaladzim. Siap bohong lagi, astagfirullahaladzim. Nah, kalau 2 periode bohong dulu, apa itu istighfar? Maka ganti besok, jangan yang lanjut bohong, yang bikin perubahan. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa
المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Pesan saya perbanyak istighfar, karena istighfar semua solusi permasalahan. Saking mulianya bulan Rajab. Bulan Rajab itu memiliki nama 19 nama. Kasratul asma tadullu ala syarafil asma. Nama yang banyak itu menunjukkan kemuliaan bagi yang punya nama. Bulan Rajab namanya Syahrul Asad, bulan tuli. Selama bulan yang Allah muliakan tidak terdengar terjadi benturan antara pedang lawan dan pedang musuh. Tidak ada peperangan di bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Maka disebut bulan tuli, Syahrul Asad. Yang kedua, bulan Allah Ta'ala cucurkan rahmat dan marjirohnya bagi orang yang mau mendapatkannya. Yang ketiga, Syahrul Rajab. Rajab itu dirajam, dilempari batu orang yang melanggar aturan dalam hidup beragama, maka sebagai bentuk hukumannya dirajam. Di bulan Rajab ini malaikat melempar setan-setan. Jadi besok setan yang niat berbuat curang dilemparin batu sama malaikat. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita dengarkan nasihat ilmu yang telah diberikan oleh guru kita Buya Haji Muhammad Asri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimuliakan oleh Allah. Acara yang terakhir adalah penutup, yakni doa yang akan disampaikan oleh Ayahanda Ustaz Abdul Latif, dan saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات فاقضي حاجاتنا حاجة الأنصار إندونيسيا بلدة طيبة ورب الغفور